Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Batalkan RUU HIP? Jokowi berani lawan PDIP. Inisiator RUU HIP adalah PDIP. Rakyat tahu itu PDIP sukses pengaruhi sejumlah fraksi di DPR. Nyaris tanpa penolakan, kecuali fraksi PKS. Dari awal konsisten ingin memperjuangkan masuknya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Tak digubris. Fraksi yang lain pun diam. Hanya PKS dan Partai Demokrat yang tidak tanda tangan. Ketika maklumat MUI keluar dan protes umat Islam terjadi di mana-mana, sejumlah anggota fraksi membuat pernyataan, ikutan menolak. Cari aman. Kayak nggak tahu aja kelakuan parpol. Saat ini RUU HIP sudah diserahkan oleh DPR ke pemerintah. Bola sekarang ada di pemerintah. Semua mata tertuju ke pemerintah. Konsentrasi rakyat fokus ke pemerintah. Lalu bagaimana sikap pemerintah? Mendengarkan rakyat atau mendukung PDIP? Tunda, begitu kata pemerintah. Pemerintah nampaknya ingin melihat-lihat dulu. Pertama, bagaimana reaksi PDIP? Kedua, bagaimana reaksi umat Islam? Mana yang paling kuat? Biasanya itu yang akan menjadi pilihan Jokowi. Polanya sering terbaca begitu. Jika pressure umat Islam kuat, pemerintah tak ada pilihan lain kecuali menolak RUU HIP. Jika sebaliknya, protes umat Islam meredup dan PDIP kuat tekanannya, pemerintah akan minta RUU HIP dilanjutkan. Sebagaimana diketahui, sikap MUI, NU, Muhammadiyah, Ansor, Pemuda Pancasila, FPI dan sejumlah elemen masyarakat tegas, stop RUU HIP. Hentikan, jangan dilanjutkan. Batalkan, bukan revisi, bukan juga ditunda. Tapi PDIP keberatan, tak ada tanda-tanda menyerah. Lanjut, coba untuk bernegosiasi. Buat kompromi-kompromi. Tawarkan revisi, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dimasukkan. Tapi larangan radikalisme dan khilafah juga harus dimasukkan. Win-win solution dengan umat Islam. Sampai di sini PDIP masih cukup percaya diri. Umat Islam melalui MUI, NU, Muhammadiyah dan sejumlah ormas yang lain gak menanggapi nego PDIP. Belakangan PBNU muncul. Suaranya sangat lantang. Hentikan. Pandangan dan sikap PBNU tegas dan lugas. Dasar pemikirannya lengkap, terukur dan berkelas. Perseteruan antara MUI, NU, Muhammadiyah, plus ormas-ormas Islam lainnya dengan PDIP sebagai inisiator RUU HIP nampaknya akan makan waktu panjang. Maraton sudah hampir sepekan ini dua kelompok tadi berdebat di media. Adu argumen, adu cerdik dan juga adu strategi kedua belah pihak kemungkinan akan semakin ramai. Tidak saja di media, tapi juga dalam bentuk aksi demonstrasi. Di sejumlah daerah sudah terjadi. Demo ada di mana-mana nampaknya makin panas. Perdebatan tidak saja soal material dan formilnya, tapi juga menyoal apa motif RUU HIP ini dilahirkan. Soal yang terakhir justru menarik, sekaligus semakin memanaskan situasi. Di sini, kepemimpinan Jokowi akan diuji. Rakyat menunggu keputusan tegas Jokowi. Tak mudah memang. PDIP tak saja sebagai partai pemenang, tapi PDIP juga partai yang paling berjasa menjadikan Jokowi sebagai presiden. Sementara di sebelah, MUI, NU, Muhammadiyah dan berbagai ormas Islam memiliki kekuatan massa yang tak kecil. Jika isunya semakin matang, maka akan sangat merepotkan Jokowi. Legitimasi moral dan gelombang kekuatannya bisa lebih dahsyat dari 212. Asumsi ini tak terukur jika belum dibuktikan. Mau dibuktikan. Rakyat pun akan menunggu ke depan. Pertama, lebih kuat mana? Pressure PDIP versus pressure MUI yang didukung NU dan Muhammadiyah itu. Kedua, kemana pilihan Jokowi akan berpihak? Kepada PDIP atau kepada umat? Polemik RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP belum usai sekalipun pemerintah telah meminta DPR untuk menunda pembahasan. Polemik itu kini beralih ke partai mana yang menjadi pengusul RUU HIP, di mana RUU ini merupakan inisiatif dari DPR. Bagi politisi Partai Demokrat Taufik Hidayat, siapa pengusul RUU HIP sangat penting diungkap ke publik, sebab pengusul bisa masuk dalam kategori pemberontak negara. Mereka yang mengusulkan RUU HIP bisa dianggap melakukan pengkhianatan dan pemberontakan terhadap NKRI. Begitu terangnya kepada redaksi pada hari Kamis 18 Juni. Dia lantas menjelaskan bahwa Pancasila adalah sebuah landasan dasar, Undang-Undang Dasar 1945.
Derajatnya adalah sebagai pembukaan hukum tertinggi di Republik ini yang tak dapat diubah. Artinya pihak-pihak yang meletakkan Pancasila di bawah RUU bisa dikategorikan sebagai kelompok yang ingin melakukan usaha pengkhianatan atau pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Pembukaan UUD tidak dapat diubah, di mana di dalamnya ada sila-sila Pancasila. Jadi hanya satu kata buat mereka, ya lawan. Demikian Taufik Hidayat. Selain itu, GNPF Ulama Bogor telah menyiapkan aksi akbar jika RUU HIP dilanjutkan. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama Bogor siap mengawal keputusan para ulama agar pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP dihentikan, termasuk bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jika cara-cara persuasif tidak membuahkan hasil, maka menempuh opsi Al-Masirah Kubro atau demo besar. Kita siap bersinergi dengan berbagai elemen bangsa lainnya untuk ikut demo besar-besaran jika memang opsi tersebut diambil. Kami akan terus mendukung serta mengawal keputusan para ulama dan berjuang sesuai dengan arahan ulama dengan cara yang konstitusional, kata Ketua GNPF Bogor Ustadz Iyus Hairunas pada hari Kamis 18 Juni. Iyus mengatakan, seharusnya pemerintah membatalkan RUU HIP bukan menundanya. Selain tidak ada urgensi, RUU HIP jika ditunda dan kemudian dilanjutkan bisa menimbulkan polemik kembali. Apalagi jika isinya mengotak-atik Pancasila serta membuka peluang bangkitnya komunis di Indonesia. Begitu ujarnya. Sesuai arahan pemerintah, kata Iyus, masalah RUU HIP ini harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Sementara aspirasi masyarakat banyak yang menolak RUU HIP dan meminta untuk dibatalkan. Sejak RUU HIP menjadi polemik, berbagai kelompok masyarakat seperti Purnawirawan TNI dan Polri, para pakar juga ormas-ormas keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan lainnya sudah menyampaikan sikap. Mereka meminta agar RUU itu dihentikan pembahasannya karena permasalahan-permasalahan mendasar yang ada dalam RUU HIP. Atas dasar itulah, mestinya pemerintah dan DPR menghentikan saja pembahasan RUU HIP. Jelas Iyus. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi mengatakan MUI akan mengedepankan metode persuasif untuk menolak RUU HIP. Demo besar-besaran atau aksi turun ke jalan merupakan opsi terakhir. Apabila persuasif tidak membuahkan hasil, maka MUI memiliki opsi Al-Masirah Kubro, kata Muhyiddin dalam webinar yang dipantau dari Jakarta. Menurutnya sejauh ini demo besar yang konstitusional merupakan upaya menunjukkan kekuatan umat Islam dengan cara yang damai dan sesuai peraturan. Hanya saja upaya itu belum diperlukan karena pendekatan persuasif masih bisa dilakukan untuk menolak RUU HIP. Jika saja DPR memang nekat sahkan RUU HIP, jangan salahkan umat Islam ingin kembalikan 7 kata sila pertama. Sejumlah pasal kontroversial dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP dikhawatirkan melukai umat Islam bila pembahasannya tetap dilanjutkan hingga pengesahan. Sebab ada sejumlah pasal dalam draft RUU yang banyak ditentang, bahkan melumpuhkan Pancasila. Seperti halnya dalam pasal 7 yang disebut akan mengerucutkan 5 sila ke konsep Ekasila dan Trisila. Ini akan melumpuhkan sila pertama. Begitu kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Kiai Haji Zaitun Rasmin di dalam acara ILC TV One Selasa malam 16 Juni. Hal lain yang disinggung juga soal tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Kita mengetuk hati para anggota DPR, para negarawan dicabut saja RUU itu. Wajib kalau masih mau membuat undang-undang untuk memperkuat PBIB silahkan, tapi buat RUU yang lebih baik. Ia khawatir bila RUU tersebut tetap dilanjutkan menjadi undang-undang maka akan memancing kemarahan masyarakat, umat Islam pada khususnya. Muhammadiyah terang-terangan kalau ada pertimbangan tentang Trisila Ekasila dimasukkan karena pertimbangan sejarah, jangan salahkan umat Islam kembali mengingat lagi luka lama, ingin mengembalikan 7 kata yang diperjuangkan dengan tidak mudah. Adapun 7 kata yang dimaksudkan adalah yang tertuang pada Piagam Jakarta, yakni ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pada 18 Agustus 1945, 7 kata itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa.